Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mini riset yang telah kami lakukan dengan judul Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Perusahaan, Politik Balas Budi Jokowi terhadap Relawannya. Kelompok kami terdiri dari Maulida Fatimah, Nurul Fiatul Hasanah, dan saya Eli Widayana. Baik, langsung saja untuk alasan kenapa kami memilih topik ini dan bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Maulida. Silahkan. Ya, baik. Yang pertama untuk alasan kami memilih topik ini karena kami tertarik dengan politik balas budi yang diberikan Pak Jokowi pada kelompok non-partai, yaitu pada mantan relawan sukses Jokowi JK saat pemilihan presiden tahun 2014. Karena pada umumnya posisi-posisi sebagai bentuk balas budi itu diberikan kepada partai politik. Namun pada periode Jokowi ini, posisi sebagai bentuk balas budi justru diberikan pada mantan relawan atau tim suksesnya. Nah, di bagian introduction, kami menjelaskan bahwa koneksi politik menjadi unsur yang paling penting dalam profitabilitas perusahaan. Salah satu bentuk political connection yaitu adanya hubungan dewan komisaris dengan politisi atau pejabat pemerintah. Biasanya pada masa pemilihan presiden itu kan selalu mengandalkan relawan untuk mengumpulkan banyak dukungan. Nah, pada Pilpres 2014 ini komunitas relawan memang banyak yang mendukung Jokowi JK dibandingkan dengan paslon lain, sehingga beliau memenangkan Pilpres pada tahun tersebut karena memang eksistensi relawan pendukung Jokowi telah terbukti mampu menggerakkan pemilih pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Nah, setelah terpilihnya Jokowi JK, mantan relawannya tadi juga terpilih menjadi komisaris di beberapa perusahaan BUMN. Keputusan Presiden Jokowi tersebut dianggap sebagai politik balas budi yang selama ini terjadi dalam sistem politik di Indonesia. Dan dikhawatirkan beberapa relawan yang terpilih tadi menjadi komisaris itu tidak memiliki kemampuan maupun kompetensi yang mumpuni sesuai dengan bidang BUMN yang diawasinya, sehingga hal tersebut tidak baik bagi kinerja perusahaan. Nah, sehingga tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dengan latar belakang komisaris sebagai relawan maupun tim sukses Jokowi JK pada Pilpres tahun 2014. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik penelitian tentang political connection. Pertama, hasil penelitian dari Khwaja dan Mian tahun 2005 menunjukkan bahwa bank pemerintah memberikan pinjaman yang lebih besar pada perusahaan yang memiliki koneksi politik. Kedua, yaitu penelitian dari Leus dan Ji tahun 2006. Mereka menemukan bahwa koneksi politik berdampak pada strategi pembiayaan dan kinerja jangka panjang perusahaan. Ketiga, penelitian dari Fascio tahun 2009, hasil penelitiannya menunjukkan perusahaan yang memiliki political connection akan memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Selanjutnya, penelitian dari Goldman, Rokul, dan So tahun 2009 menemukan bahwa pengumuman pencalonan individu yang secara politis terhubung dengan dewan direksi perusahaan akan mengakibatkan return saham positif. Lalu hasil penelitian Hock dan Wong tahun 2010 menunjukkan bahwa adanya political connection dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, penelitian dari Van, Wong, dan Zhang tahun 2014 mendokumentasikan bahwa perusahaan dengan CEO yang terkoneksi dengan politik memiliki kinerja yang buruk dibandingkan dengan perusahaan dengan CEO tanpa hubungan politik. Penelitian kami hanya memiliki dua hipotesis. Hipotesis pertama yaitu komisaris yang terkoneksi dengan politik berpengaruh negatif terhadap kinerja operasional atau kinerja keuangan perusahaan. Karena pada umumnya keberadaan orang-orang yang terkait dengan politik dalam susunan dewan komisaris perusahaan akan memberikan keuntungan,
perusahaan dapat dengan mudah memperoleh pendanaan utang dari politisi. Nah, adanya kemudahan memperoleh pinjaman tersebut, perusahaan justru terus meningkatkan jumlah utangnya sehingga berakibat pada penurunan kinerja keuangan perusahaan dan berdampak pada kemakmuran pemilik yang terus berkurang. Dan hipotesis yang kedua berbunyi komisaris yang terkoneksi dengan politik berpengaruh negatif terhadap kinerja pasar perusahaan. Kerugian yang didapat perusahaan timbul ketika politikus mempengaruhi keputusan perusahaan untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan praktek agensi teori. Nah, dalam praktek agensi teori ini, Dewan Komisaris dianggap sebagai pihak manajemen. Akibat keterlibatan komisaris dengan dunia politik, menimbulkan konflik antara pemegang saham dengan komisaris yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga investor memiliki pandangan negatif terhadap kinerja perusahaan karena adanya konflik antar kepentingan tersebut. Nah, dalam hal ini, pemegang saham minoritas juga turut dirugikan karena adanya konflik antar kepentingan yang berdampak pada penurunan harga saham perusahaan di pasar modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eli. Baik, terima kasih. Untuk bagian metode, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Dengan catatan tahun 2015 tidak dihitung. Data observasi terdiri dari 11 perusahaan dikali 6 periode dan didapatkan sejumlah 66 data observasi. Kami menghilangkan tahun 2015 karena pada tahun tersebut terjadi pergantian komisaris lama dengan yang baru, di mana komisaris yang baru merupakan komisaris yang memiliki hubungan politik dengan Jokowi. Dari data tersebut, kita dapat melihat laporan keuangan 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah pergantian komisaris. Apakah dengan komisi yang memiliki hubungan politik berpengaruh negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar perusahaan atau bahkan sebaliknya? Untuk mendapatkan sampel yang representatif, kami menggunakan metode purposive sampling dengan 3 kriteria. Yang pertama, perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasi laporan tahunan dan laporan keuangan sebelum tahun 2012. Kriteria yang kedua, perusahaan yang memiliki dewan direksi dan atau komisaris yang merupakan politisi dan atau relawan yang memiliki hubungan politik dengan ikut serta mendukung Jokowi pada pemilihan presiden tahun 2014. Dan kriteria yang ketiga, dewan direksi dan atau komisaris tersebut diangkat pada tahun 2015. Mungkin di slide selanjutnya dulu, Lut, bagian variabel. Nah, untuk variabel dependen dalam penelitian ini, ada kinerja perusahaan yang diukur dengan return on equity sebagai proksi dari kinerja keuangan dan Tobin skew sebagai proksi kinerja pasar. Untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris perusahaan BUMN yang memiliki hubungan politik. Dalam penelitian ini, komisaris tersebut merupakan politisi, baik anggota parpol atau akademisi, dan relawan yang mendukung paslon Jokowi JK pada pemilihan presiden tahun 2015. Untuk variabel kontrol dalam penelitian ini ada 2, yaitu ukuran perusahaan dan leverage. Balik yang model. Nah, untuk pengujian hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan efek tetap untuk memeriksa hubungan antara BUMN dan kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana hubungan politik mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, ini bentuk model untuk hipotesis 1 berbunyi ROE sama dengan alpha plus beta 1 KI plus beta 2 size plus beta 3 leverage plus E. Sedangkan untuk hipotesis 2 berbunyi Tobin sama dengan alpha plus beta 1 KI plus beta 2 size plus beta 3 leverage plus E. ROE di sini adalah kinerja operasional perusahaan sebagai variabel dependen pada hipotesis 1. Sedangkan Tobin adalah kinerja pasar perusahaan sebagai variabel dependen pada hipotesis 2. KI adalah variabel independen
yang merupakan proporsi komisaris yang memiliki hubungan politik, sedangkan size dan leverage adalah variabel kontrolnya. Untuk bagian pembahasan dijelaskan oleh Lutfi. Oke, terima kasih. Untuk hasil penelitian, yang pertama di sini ada uji asumsi klasik sebagai uji prasyarat. Dalam tabel 1 adalah tabel statistik deskriptif yang menjelaskan data yang telah kami olah untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian. Data dalam tabel kami ambil dari data perusahaan yang telah kami seleksi dengan purposive sampling seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Eli tadi. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat data yang digunakan berjumlah 66 dengan gambaran data dari nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi dari masing-masing proksi. Nilai koneksi didapat dari proksi jumlah komisaris yang memiliki hubungan politik dengan jumlah seluruh komisaris dalam perusahaan. Nilai minimal di sini adalah 0 yang berarti tidak ada ketika tahun sebelum komisaris baru diangkat, yaitu tahun 2012 sampai 2014. Sedangkan nilai maksimal adalah 0,4 di mana dalam satu perusahaan ada lebih dari satu komisaris yang memiliki hubungan politik dengan Jokowi. Selanjutnya, nilai ROE didapat dari perbandingan laba bersih dan total ekuitas. Nilai Tobin skew dari market value outstanding share yang dijumlah dengan debt kemudian dibagi dengan total aset, serta variabel kontrol berupa size dan leverage. Untuk datanya dapat dilihat sendiri. Data size adalah data yang paling besar karena ini merupakan angka asli dan standar deviasinya juga tidak terlalu besar. Untuk uji asumsi klasik selanjutnya, yaitu ada multikolinearitas, di mana nilai PIF dari ketiga variabel dari ketiga proksi X yaitu rata-rata 1,008 dan tidak ada nilai yang lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi linear yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinearitas. Jadi dengan demikian model dalam penelitian kami ini telah layak untuk digunakan. Selanjutnya ada autokorelasi. Dilihat dari nilai Durbin-Wasson sebesar 2,158, jumlah variabel kami 3 dan jumlah data 66. Kemudian dalam tabel Durbin-Wasson ditunjukkan nilai DL dan DU. Nilai DW sebesar 2,158 lebih besar dari nilai DU yaitu 1,6974 yang artinya tidak ada autokorelasi. Selanjutnya heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan dengan melihat scatter plot atau alur sebaran. Titik-titik sebaran tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu dan tidak merata serta tidak beraturan sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya dalam tabel 2 menunjukkan tentang hasil uji hipotesis yang menggunakan regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari variabel Y berupa ROE yang mewakili kinerja keuangan perusahaan didapatkan yaitu koefisien regresi koneksi bernilai negatif. Artinya ketika ada komisaris perusahaan yang memiliki hubungan politik bertambah, maka nilai ROE akan mengalami penurunan. Bertambahnya komisaris perusahaan dengan yang memiliki hubungan politik sejumlah satu orang akan menurunkan nilai ROE sebesar 0,712. Kemudian nilai R² dalam ROE sebesar 0,153, yang artinya 15,3% proksi ROE dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian dilihat pada nilai F statistik sebesar 3,731, berarti variabel koneksi politik ini, ukuran perusahaan dan leverage perusahaan sama-sama dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja keuangan perusahaan.
ini merupakan penjelasan untuk hasil dari Tobin-Skew yang hampir sama dengan yang telah saya jelaskan untuk Rowe tadi. Teman-teman bisa membacanya sendiri apabila dalam penyampaian tadi kurang jelas. Intinya di sini nilai koefisien regresi koneksi berpengaruh negatif terhadap Tobin atau kinerja pasar perusahaan. Selanjutnya, untuk kedua variabel dependen, yaitu Rowe dan Tobin, ditemukan bahwa ukuran perusahaan itu sama-sama berpengaruh positif. Sedangkan leverage itu berpengaruh positif pada Rowe dan berpengaruh negatif pada Tobin. Untuk kesimpulan dari penelitian kami, menunjukkan bahwa political connection yang diukur dengan adanya hubungan antara Dewan Komisaris dengan politik berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan maupun kinerja pasar perusahaan. Perusahaan yang terhubung secara politik memiliki kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan ROE yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi dengan politik. Hasilnya pun sama dengan kinerja pasar perusahaan. Apabila Dewan Komisaris perusahaan terhubung secara politik, maka nilai Tobin-Skew yang mewakili kinerja pasar perusahaan akan mengalami penurunan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, sepertinya cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Silakan apabila ada pertanyaan, saran, dan masukan bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang lain, silakan. Ya, kalau nggak ada ya saya. Jadi yang pertama dari tema udah cukup baik, kemudian dari eksekusi modelnya juga baik ya. Menggunakan jadi yang alih-alih menggunakan beberapa variabel independen, kelompok 3 hanya menggunakan satu variabel independen yaitu koneksi politik dan diuji untuk 2 indikator kinerja perusahaan yang berbeda ya. Sama-sama kinerja tapi beda. Yang satu kinerja operasional, yang satu kinerja perusahaan menurut pasar. Kinerja operasional diukur pakai ROE, kinerja pasar. Jadi bagaimana market itu mempersepsikan value atau nilai dari perusahaan diukur pakai Tobin-Skew. Jadi itu cukup bagus ya, saya juga nggak kepikiran bisa seperti itu. Kemudian beberapa masukan untuk kelompok ini dari saya adalah karena tadi sudah menjelaskan bahwa topiknya ini tentang relawan, maka tambahkan di latar belakang ya. Jadi kayak kalau di penelitian-penelitian yang pernah kita bahas ya, yang pernah kita bahas kan ada yang namanya contextual setting kan, atau namanya itu apa ya, institutional setting atau contextual setting, bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya itulah ya. Intinya memberikan informasi aktual
informasi nyata bahwa memang ada fenomena di mana relawan-relawan Jokowi ini yang dulunya relawan kemudian mendapatkan jatah jabatan. Jadi ditambahkan di introduction, di latar belakang, jelaskan aja, tuliskan namanya aja nggak apa. Contoh, yang ini itu awalnya relawan, si ini terus menjadi dapat jabatan di perusahaan ini tahun sekian, gitu kan. Si si orang ini dulunya relawan, kemudian dapat jabatan di kapan gitu. Mengutip dari berita nggak apa-apa. Jadi untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa ini loh memang ada gitu. Kita bukan cuma ngomong doang, tapi memang ada buktinya. Ini beberapa nama-nama yang dulunya relawan terus mendapatkan jatah jabatan di perusahaan-perusahaan BUMN khususnya. Nah, ini sampelnya perusahaan BUMN semua apa enggak nih? Iya, Pak. Itu sebenarnya kan waktu nyari ada 17 perusahaan BUMN yang komisarisnya itu ada hubungan politik, terus dikurangi sama yang belum IPO, berapa ya kemarin? 4 kayaknya. Sama yang IPO-nya itu ada yang di atas tahun 2012 juga. Jadi totalnya ada 11 perusahaan. Berarti emiten yang masuk, BUMN yang masuk jadi sampel ini ada 11. Total sampelnya tadi 66 ya? Iya. Iya. Ya, nggak masalah. Kemudian, tadi udah dijelaskan belum apa bedanya hipotesisnya antara koneksi politik dengan kinerja perusahaan dengan koneksi politik dengan kinerja pasar? Ada penjelasan detailnya nggak? Yang untuk membedakan bahwa ada pengaruh yang berbeda, walaupun hipotesisnya sama ya, tapi ada argumen yang berbeda, ada alasan kenapa kalian membedakan pengaruhnya koneksi politik terhadap kinerja operasional dengan koneksi politik terhadap kinerja pasar. Itu ada penjelasannya nggak? Karena secara sederhana sih, secara konsep sih emang beda, bahwa kinerja perusahaan itu sebenarnya, atau gampangannya kinerja pasar itu ada andil subjektivitas dari investor. Jadi valuasi atas suatu perusahaan itu tidak hanya murni dipengaruhi oleh kemampuan finansial perusahaannya, atau tidak murni dipengaruhi oleh kinerja operasional perusahaannya, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana investor itu mempersepsikan suatu perusahaan, terutama perusahaan yang dianggap, oh ini di perusahaan ini komisarisnya orangnya Jokowi nih, pasti kinerjanya seperti ini, sehingga value-nya akan berbeda dengan value yang diukur dari kinerja operasional gitu. Ya kan? Nah, itu dijelaskan nggak? Kalau tadi saya dengar itu Maulida jelasin yang operasional itu, Pak. Kalau ada komisaris, nanti kan kayak punya hubungan politik dengan pemerintahan, terus nanti dapat pinjaman dana itu mudah gitu. Kalau yang pasar itu kok kurang tahu, nggak fokus. Oh, kalau yang pasar itu Pak, yang misal politisi itu mempengaruhi komisarisnya itu. Jadi itu nanti kan timbul konflik kan kalau misal komisaris itu terpengaruhi kan nanti jadinya menjurus ke kepentingan pribadi. Nah, jadinya tuh konflik. Nah, konflik itu nanti sebagai pandangan yang negatif dari investor gitu. Investor tuh mandangnya tuh kinerja perusahaannya itu nggak baik karena ada konflik antar kepentingan tersebut. Gitu, Pak. Ya, itu nanti silahkan dicari penelitian terdahulu yang mendukung ya. Karena di sini kalian cuma pakai agensi teori aja kan, kurang detail kan.
Berarti cari penelitian atau teori yang mampu menjelaskan bagaimana investor itu mempersepsikan perusahaan yang punya koneksi politik. Ya. Apakah ada cara pandang yang berbeda oleh investor pada saat dia melihat perusahaan yang punya koneksi politik dengan perusahaan yang tidak punya koneksi politik? Nah, nanti bisa kalian tambahkan. Jadi secara khusus itu kenapa perusahaan dengan koneksi politik punya pengaruh negatif terhadap kinerja pasar. Berarti kan ceritanya kan si investornya kan akan menilai perusahaan itu di bawah nilai intrinsiknya kan kalau perusahaan ini punya koneksi politik. Nah, kenapa investor seperti itu? Itu harus dijelaskan lagi. Ada teorinya ada ya. Dicari aja political connection, itu ada teorinya. Ya, Pak. Kemudian yang dengan hipotesisnya koneksi politik terhadap kinerja operasional, kenapa negatif? Tadi kalau salah satu katanya kalau perusahaan yang koneksi politik itu nanti mudah dapat hutang, Pak. Terus kalau mudah dapat hutang kok jadi berpengaruh negatif, Pak? Apa ada hubungannya mudah dapat hutang dengan berpengaruh negatif kinerjanya? Itu Pak, kan misal dari perusahaan yang terkoneksi politik itu kan dengan mudah memperoleh pendanaan utang. Nah, karena kemudahan yang diperoleh itu akhirnya perusahaan terus meningkatkan jumlah utangnya sehingga ada penurunan kinerja operasional perusahaan. Buktinya apa kalau perusahaan dapat atau mudah dapat hutang terus dia akan semakin menambah hutangnya? Sebenarnya itu sudut pandang yang menarik kalau ada dukungan misal penelitian terdahulunya ya. Tapi kalau enggak ya seakan-akan ini cuma diada-adakan ya argumennya. Ya. Harusnya kan kalau logikanya ya kalau kita mikirnya normal enggak ya normal aja kalau perusahaan itu mudah dapat hutang, artinya kan dia mudah mendapatkan pendanaan. Kalau dia mudah mendapatkan pendanaan, berarti kan aktivitas operasional lancar, ya kan? Modal kerja lancar, mau buka cabang juga gampang karena ada uangnya, mau melakukan investasi juga gampang karena ada uangnya, kan gitu. Ujung-ujungnya kan kinerja operasionalnya juga akan baik, gitu. Normalnya kan gitu. Tapi kalau argumennya adalah koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja operasional, nah itu argumennya gimana? Apa jangan-jangan sebenarnya ini dipaksakan aja karena H1 dan H2-nya ini sama-sama kinerja, maka kok kayaknya aneh ya kalau yang satu positif, satu negatif. Apa jangan-jangan seperti itu? Sebentar Pak, mau menjawab yang kenapa negatif itu dari penelitian sebelumnya, dari Lewis dan G 2006 itu menemukan bahwa koneksi politik berdampak pada strategi pembiayaan dan kinerja jangka panjang perusahaan, terus mendokumentasikan bahwa perusahaan dengan CEO yang terkoneksi dengan politik memiliki kinerja yang buruk dibandingkan dengan perusahaan dengan CEO tanpa hubungan politik. Dari situ. Kenapa? Alasannya apa? Kan itu belum terjawab. Itu kan kesimpulannya, tapi alasannya apa? Itu ya, jadi pada saat kita mau mengutip atau menggunakan penelitian terdahulu itu juga nggak cuma kita pegang hasilnya aja. Kesimpulannya itu Pak, berarti saya pakai itu. Tapi ditelaah lagi, alasannya apa? Kok bisa CEO atau komisaris yang terkoneksi politik itu punya kinerja yang lebih buruk? Itu alasannya apa? Kalau artikelnya bagus harusnya ada penjelasannya. Dan kalau ada penjelasannya harusnya bisa kalian pakai untuk menjelaskan hipotesis yang sama yang kalian pakai ini di H1.
Ya, jadi kurangnya itu. Harusnya kan gini, misal udah ketemu alasannya ya, si penelitian terdahulu tadi, alasannya udah kalian jabarkan, kemudian hal tersebut juga didukung oleh penelitian si ini yang menemukan bahwa ada pengaruh negatif koneksi politik terhadap kinerja perusahaan. Nah, penggunaan penelitian terdahulu tuh kayak gitu. Ya, jadi untuk mendukung argumen yang sudah kalian susun. Jadi senjata utama kalian itu argumen kalian yang kemudian di backup sama didukung oleh penelitian terdahulu pada saat membuat hipotesis. Bukan senjata utamanya pada saat membuat hipotesis bukan hasil atau temuan penelitian terdahulu, kebalik jadinya. Ya. Misal saya punya dugaan pada saat saya menyeberang jalan dengan mata tertutup, potensi saya ditabrak motor itu rendah. Itu dugaannya. Terus ditanya, kok bisa? Ya kan? Kok bisa seperti itu? Nah, kemarin ada teman saya yang nyeberang jalan, matanya tertutup, nggak ketabrak tuh. Nah, itu kayak gitu. Kalau kita menggunakan penelitian terdahulu sebagai senjata utama kita dalam membuat hipotesis. Kan belum terjawab itu kenapanya. Kita kan cuma menyodorkan bukti bahwa sudah pernah ada yang melakukan dan kesimpulannya itu sama dengan yang saya duga. Tapi kan tidak menjawab why-nya, ya kan, kenapanya. Ya, jadi di sini kurangnya adalah yaitu penjelasannya apa. Kalau sudah punya penelitian terdahulunya, berarti tinggal dibaca aja sih penelitian terdahulu itu ada penjelasannya enggak. Gitu ya. Tuh. H1, H2 ini nggak perlu sama-sama negatif juga bisa. Bisa. Misal H1-nya positif karena saya sudut pandangnya ini Pak, kalau intinya dia akan semakin mudah aja. Hidupnya dibantu kan gitu. Ibaratnya kan ini orang yang kerja di suatu perusahaan, terus dia punya kenalan bos-bosnya kan. Nah biasanya orang ini kan hidupnya akan lebih enak nih di perusahaan ini. Kinerjanya akan lebih bagus karena dia punya koneksi, dia punya nepotisme gitu kan. Ya. Misal kayak gitu. Itu kan juga boleh hipotesisnya seperti itu. Ya. Itu ya. Justru menurut saya akan lebih menarik kalau H1 dan H2-nya itu arahnya beda. Karena kinerja operasional ini kan murni kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas operasionalnya kan. Jadi kinerja operasional kan ditunjukkan oleh data yang ada di laporan keuangan. Jadi nggak ada subjektivitas di situ. Ya, jadi di satu sisi pada saat punya koneksi politik, laporan keuangannya bagus, kinerja operasionalnya bagus. Tapi pada saat punya koneksi politik, ternyata dia dipersepsikan buruk oleh pasar. Nah, itu juga menarik kalau H1 H2-nya seperti itu. H1-nya positif, H1-nya negatif. Misal ya. Tapi kalau tetap mau negatif semua ya nggak apa-apa, yang penting argumennya dilengkapi. Gitu. Kemudian koneksi politik ini nanti silahkan ditambahi variabel dummy. Ini tadi saya pikir koneksi politiknya pakai dummy ya, tapi ternyata pakai data rasio yang nggak masalah. Nanti supaya modelnya lebih bagus lagi, bisa diuji robustness, diuji ulang modelnya. Ini ya, model 1 dan model 2 ini bisa diuji ulang dengan cara KI-nya, koneksi politiknya, diganti dengan variabel dummy.
Ya, jadi pengujian pertama KI-nya menggunakan data rasio, jumlah komisaris relawan dibagi dengan jumlah total komisaris. Kemudian diuji lagi dengan variabel KI yang proksinya adalah dummy, bernilai 1 apabila di perusahaannya itu ada komisaris yang bekas relawan dan bernilai 0 apabila di perusahaannya ada yang komisaris bekas bukan relawan. Jadi nanti hasilnya lebih kuat lagi. Ya, jadi nanti dibuat pengujian tabel 3, uji hipotesis regresi linear, koneksinya tapi diganti. Yang ini koneksinya kan di tabel 2 kan pakai data rasio. Nah, di tabel 3 koneksinya pakai data dummy. Nanti hasilnya akan lebih bagus nanti. Ya, hasilnya bisa lebih kuat. Gitu ya. Ya, Pak. Yang lain ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, jadi sejauh ini kelompok 3 ini menurut saya risetnya yang udah, kalau mau diterbitin udah paling siap ya, tinggal diperbaiki sedikit. Jadi itu bisa digunakan sebagai acuan juga buat kelompok-kelompok lainnya dalam menyempurnakan risetnya. Ya. Nanti tinggal ya dirapiin aja deh. Dirapikan, daftar pustakanya dirapikan, nanti udah bagus. Tabelnya dirapikan. Mungkin deskriptifnya juga bisa ditambahi. Ya. Jadi saya lupa tadi ngomong di sini atau di kelas satunya. Mulai sekarang coba kita tingkatkan level penyampaian statistik deskriptif kita. Kalau seperti yang ada di tabel 1, ini kan deskriptif model default ya, model template ya. Nah, nanti misal bisa dibuat bar atau chart atau diagram atau grafik dan lain-lain. Misal, kan ini ceritanya nguji koneksi politik dengan kinerja perusahaan. Nanti tampilkan aja, bisa nggak dibuat grafik yang menunjukkan bahwa memang ada perbedaan perusahaan-perusahaan yang punya koneksi politik, rata-rata kinerjanya itu bakal lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak punya koneksi politik. Nanti kan bisa dibikin chart, 2 chart berdampingan, yang satu menggambarkan ROE perusahaan dengan koneksi politik, rata-rata ROE perusahaan dengan koneksi politik, yang satunya menggambarkan rata-rata ROE perusahaan dengan tanpa koneksi politik. Nah, tinggi mana kan bisa kayak gitu. Kemudian dibikin satu grafik lagi, chart lagi yang menunjukkan rata-rata Tobin skew perusahaan yang punya koneksi politik dan rata-rata Tobin skew perusahaan yang tidak punya koneksi politik. Nah, dari data yang digambarkan dalam grafik itu nanti kita bisa punya pola. Ya. Kalau datanya saja udah menunjukkan persebaran, misal, kalau dari datanya, data yang digambarkan di grafik, itu bisa kita amati secara jelas bahwa, misalnya, perusahaan yang terkoneksi politik itu ROE-nya lebih rendah daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Itu misal deskriptifnya seperti itu, gambar grafiknya. Berarti nanti kita bisa punya gambaran yang lebih kuat terhadap hasil uji hipotesisnya. Bahwa hipotesisnya akan terbukti apa enggak. Sebenarnya kan uji hipotesis itu akan tergantung dengan pola datanya ya. Akan tergantung dengan pola datanya. Kalau kita bisa lihat suatu pola bahwa yang ROE atau yang terkoneksi politik ini punya rata-rata ROE yang lebih rendah daripada yang tidak terkoneksi politik, ya nanti pasti pengaruh koneksi politik ke ROE itu akan negatif. Kayak gitu. Jadi silakan ditambahin itu, nanti akan
lebih bagus lagi. Dan ini nggak cuma untuk kelompok ini ya, untuk kelompok yang lain silahkan. Penyajian datanya saya bebaskan ya. Jadi nggak cuma bebaskan itu dengan artian tambahi penyajian, ditambahkan penyajiannya, kemudian dimodifikasi penyajiannya, supaya lebih bagus, supaya lebih memudahkan membaca data, dan lain-lain. Bukan bebas yang, Pak kan bebas toh, ya udah saya pakai data asli dari SPSS saja. Nah itu bukan bebas. Bukan bebas yang itu maksudnya. Ya. Maksudnya dengan data mentah yang sudah ada, data asli dari SPSS, atau dari EVIUS, atau dari program yang lain, silahkan diolah, ditampilkan dengan berbagai macam bentuk supaya lebih menarik, supaya lebih mudah untuk dibaca. Itu. Kayak ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri untuk kelompok 3.